Suatu saat kamu akan mengerti mengapa ada orang yang tertawa saat dirinya dihina. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar belakang di Bulgaria tahun 94. Malam itu, seorang pembunuh bayaran muncul di markasnya kelompok gangster untuk membabat habis mereka semua. Setelah seluruh anak buahnya dihabisi, si pembunuh bayaran ini berhadapan dengan bosnya yang menyodorkan satu tas penuh uang agar dia tidak menghabisinya. Tapi ini yang terjadi. Si pembunuh bayaran yang ternyata seorang wanita ini lantas menghubungi orang yang memberinya pekerjaan bernama Damian. Dia terkejut setelah melihat tes pack yang menunjukkan dirinya positif hamil. 31 tahun berlalu, dan inilah sosok si pembunuh bayaran yang bernama Julie yang memilih tinggal di sebuah pulau terpencil bernama Greece. Tertidur di tepi pantai, Julie marah karena salah satu bocah tidak sengaja menendang bola hingga mengenai kepalanya. Julie yang marah menendang bola tersebut ke laut. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Edward yang baru saja tiba di bandara. Hampir saja Edward ketinggalan pesawat. Dia masih ragu apakah jadi terbang atau tidak. Di pulau terpencil dengan penduduk yang sedikit inilah Julie tinggal. Dia pergi ke toko daging satu-satunya di pulau tersebut milik pria bernama Luca. Keesokan harinya, seluruh penghuni pulau ini akan menghadiri pesta pernikahan. Singkat cerita, Edward baru saja tiba di pulau Greece dan ternyata dia adalah anak dari Julie si pembunuh bayaran. Sepertinya hubungan mereka nampak kurang baik karena tidak ada pelukan sama sekali. Julie sempat melihat sebuah kapal pesiar mewah yang bersandar tak jauh dari tepi pantai. Tiba di rumahnya, Julie terkejut karena Damian tiba-tiba kembali menghubunginya. Padahal Julie sama sekali tidak memberikan nomor baru kepada Damian. 10 tahun terakhir tidak ada komunikasi di antara mereka. Julie mengaku sudah pensiun, tidak tertarik untuk menjadi pembunuh bayaran lagi. Tapi Damian mengatakan target terakhir ini berada tepat di depannya. Damian menyebutnya sebagai target yang berbahaya. Edward sendiri tidak tahu dengan profesi sebenarnya dari Julie yang seorang mantan pembunuh bayaran profesional. Scene berpindah ke sebuah penjara di Libya. Seorang pria bernama Jasper dijebloskan ke dalam penjara yang dipenuhi oleh para penjahat brutal. Seorang bos gangster bernama Vasil menugaskan Jasper untuk melakukan pekerjaannya sebagai ahli komputer jika dia ingin tetap selamat di dalam penjara ini. Saat makan siang, Edward bertanya kepada ibunya tentang kisah mereka yang sebenarnya, terutama identitas dari ayah kandungnya yang sampai saat ini tidak pernah Julie ungkapkan. Ternyata Edward dan Julie selalu terlibat perselisihan mulut karena ibunya ini dianggap selalu berbohong dan tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup mereka. Sebagai seorang jurnalis, Edward terus mencecar ibunya, dan inilah yang membuat Julie kesal hanya mengatakan ayahnya bukan orang yang baik. Di waktu yang sama, Julie kembali mendapat telepon dari Damian untuk membunuh targetnya yang ternyata seorang wanita kulit hitam. Sebagai imbalannya, Damian akan melipat gandakan bayarannya meski Julie mengaku tidak butuh uang. Tapi sepertinya Julie tidak bisa menolak permintaan Damian. Di bawah kasur inilah Julie menyembunyikan koleksi persenjataannya yang biasa dia gunakan untuk menghabisi target. Di malam hari, Julie mulai bergerak ke tepi pantai, tepatnya di atas sebuah bukit untuk membidik target yang disebut Damian berada di atas kapal pesiar.
Meski sudah membidik targetnya, Julie tidak sanggup menarik pelatuk. Julie memutuskan untuk menghubungi Damian karena perasaannya mengatakan dia ingin tahu lebih dalam tentang targetnya meskipun selama ini Julie tidak pernah bertanya. Julie memutuskan untuk menunda eksekusinya. Di pagi hari di atas kapal pesiar, wanita yang hendak dibunuh itu diketahui bernama Kayla. Dia sedang santuy dengan adiknya yang bernama Ezra. Mereka membicarakan tentang ayah mereka yang sepertinya lebih menghargai Kayla daripada si Ezra. Kembali ke penjara, si bos gangster menugaskan anak buahnya yang bernama Grigor untuk membunuh napi bernama Cici di Blok B karena telah merebut bisnis mereka. Perintah tersebut terdengar oleh Jasper yang ditugaskan menjadi akuntannya. Diam-diam, Jasper memberitahu petugas penjara tentang apa yang dia dengar, bahwa mereka akan membunuh napi bernama Cici. Apakah Jasper ini seorang informan? Julie yang masih oleng karena terlalu mabuk lupa menaruh pistolnya. Edward yang sudah tampil dengan jasnya mengajak Julie untuk hadir di pernikahan yang digelar di pulau ini. Mereka pun pergi dan ternyata pistol Julie berada di bawah sofanya. Singkat cerita, seluruh penghuni pulau ini berkumpul di acara pernikahan termasuk Julie dan Edward. Edward memberitahu ibunya bahwa dia sudah memiliki tunangan dan akan menikah. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata ada seorang penembak jitu yang melepaskan tembakan secara membabi buta dari atas bukit untuk membunuh Julie. Julie mengarahkan Edward untuk bersembunyi setelah penembak itu mengisi ulang peluru setelah melepaskan 5 tembakan. Julie berusaha mengambil kunci mobil di saku celana salah satu korban. Edward pun shock melihat aksi yang dilakukan ibunya. Dengan mobil tersebut, Julie meluncur ke atas bukit menuju lokasi si penembak. Ketika pembunuh itu datang mendekat, ini yang Julie lakukan. Jasper ketakutan ketika melihat si penjaga penjara itu berbicara dengan bos gangster dan seakan menugaskan Grigor untuk menghabisinya. Jasper sengaja menghubungi kantornya Tuan Cross, meminta dia mengeluarkannya dari penjara ini. Jika tidak, Jasper akan membeberkan rahasia tentang Tuan Cross. Menyusul ke atas bukit, Edward terkejut melihat ibunya telah membunuh pelaku itu secara brutal. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Julie mengajak Edward untuk segera pergi dari pulau ini. Sementara itu, 3 orang pria mengaku sebagai Interpol bertanya kepada warga yang selamat tentang wanita Inggris atau yang dimaksud adalah Julie. Karena tidak mau menjawab, ini yang mereka lakukan. Pria tua lalu menunjukkan rumahnya Julie yang berada di atas bukit. Hanya Luka yang berhasil selamat dari pembantaian yang dilakukan komplotan pembunuh bayaran. Kembali ke atas kapal pesiar, si Ezra mengaku tidak tahu tentang Kentenis yang ditanyakan oleh Kayla. Ezra bahkan bersumpah di atas makam ibu mereka. Ezra lalu menghubungi seseorang tanpa sepengetahuan Kayla karena dia heran kenapa belum dilakukan tugasnya. Apakah Ezra yang mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh saudaranya sendiri? Tiba di rumah, Edward terus bertanya tentang siapakah ibunya ini, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Julie memilih untuk mengambil pistol. Tak lama kemudian, Alfonso dan 2 rekannya tiba di rumah Julie. Mereka tertipu karena Julie dan Edward sudah lebih dulu pergi menggunakan motor. Tiba di pesta pernikahan, Julie terkejut melihat semua orang sudah dibantai habis. Para penjahat ini terus memburunya. Tiba di dermaga, Julie mengajak Edward untuk berenang. Ternyata Luka yang tiba di sana melakukan hal yang sama. Mereka naik ke atas kapalnya Kayla. Julie terkejut karena Kayla yang ditargetkan untuk dihabisi adalah tunangannya, Edward. Di kota London, seorang wanita bernama Mary hadir di kelas melukis. Siapakah Mary ini? Kembali ke kapal pesiar, Julie meminta Kayla untuk segera menghidupkan kapalnya, meninggalkan pulau ini karena ada pembunuh yang menghabisi banyak orang di pulau tersebut.
Terkejut mendengar apa yang mereka katakan, Kayla segera menugaskan kru kapal untuk mengarahkan kapalnya menuju Athena. Edward sebenarnya ingin menjelaskan semuanya kepada Kayla, tapi ibunya melarang karena dia sendiri masih syok dan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang ganti inilah Julie mengatakan bahwa dia mendapat tugas dari Damian, entah Damian asli atau Damian palsu. Yang jelas Kayla menjadi target yang seharusnya dia habisi. Sementara itu, Vasil marah besar kepada si Jasper setelah penjaga memberitahu dia seorang informan. Jika Jasper tidak ingin dihabisi, maka dialah yang harus membunuh si Cici. Julie dan Luka lalu diajak oleh Ezra untuk berkeliling di kapalnya ini. Edward merahasiakan apa yang dia dengar dari ibunya bahwa Kayla adalah target yang seharusnya dibunuh oleh ibunya sendiri. Dia mengaku tidak tahu apa yang dilakukan komplotan bersenjata yang menghabisi orang-orang di pulau ini. Julie baru tahu setelah melihat foto yang terpampang di kapal tersebut bahwa Aaron Cross adalah ayahnya Ezra juga Kalia. Dan Aaron Cross inilah yang disebut oleh Jasper. Keluarga kaya raya ini ternyata menjalankan bisnis pertambangan global. Karena melihat sebuah jet ski datang mendekat, Julie segera mencari siapakah yang menyusup ke dalam kapal ini. Ternyata dia adalah Sen, seorang pembunuh bayaran sekaligus rekan lamanya Julie. Dia menyebut Damian telah mati karena tidak ada komunikasi dalam 4 hari. Tiba-tiba muncul Edward. Sen sempat menyebut sama-sama sebagai pembunuh bayaran. Vasil mendapat telepon dari Cross meminta si Jasper untuk menahan diri sebentar karena akan mengeluarkannya sebentar lagi. Tentu saja Vasil heran karena orang kaya seperti Cross mau mengeluarkan Jasper yang dianggapnya pria biasa-biasa yang tidak berharga. Jasper mengaku sebagai kepala IT di perusahaan Aaron Cross. Tapi Vasil lebih dulu memotong tangan Jasper. Julie bersama Edward dan Kayla sedang mengobrol santuy. Sementara itu, Sen memberi kode kepada Julie. Setelah alarm kapal berbunyi, Julie menyuruh putranya untuk menjaga mereka. Ternyata Sen memang ditugaskan untuk menghabisi Julie. Setelah berhasil melucuti pistolnya, Julie dan Sen terlibat perkelahian sengit. Sen menerima pekerjaan untuk menghabisi Julie karena imbalannya yang besar. Hampir saja mati dicekik, Julie berhasil menghabisi Sen. Edward dan Kayla terkejut setelah melihat mereka di dalam dapur bersimbah darah. Setelah jarinya dipotong, Jasper kembali siuman, mengatakan melihat di dalam email tentang Kentenis kalimat yang dibahas juga oleh Kayla dan Ezra. Belum jelas terkait dengan apa, namun tiba-tiba muncul si penjaga menghabisi bos gangster ini dan anak buahnya. Julie akhirnya membeberkan kepada Kayla bahwa dia ditargetkan oleh para pembunuh bayaran yang dibayar untuk menghabisinya. Kayla sendiri merasa heran karena dia merasa tidak pernah mendapatkan ancaman apapun. Julie mengajak anak dan calon mantunya ini untuk pergi ke Albania karena di sanalah Damian tinggal. Diam-diam, Julie melihat si Ezra sedang menghubungi seseorang. Setelah itu, Julie merampas kembali ponsel milik Sen. Ezra menyuruh seseorang untuk mundur menunggu perintah selanjutnya. Julie sudah mengetahui dengan kebusukannya mengurung si Ezra di dalam ruang sauna. Awalnya Ezra tidak mau mengaku. Kayla sendiri memaksa adiknya ini untuk bicara jujur. Saking kepanasan karena suhunya yang terlalu tinggi, akhirnya Ezra mengaku menghubungi Michael, pengacara ayahnya, agar mengeluarkan Kayla dari perusahaan pertambangan milik keluarga. Si penjaga sipir mengaku mendapat bayaran dari Aaron Cross. Sebuah helikopter terlihat akan mendarat di atas penjara tersebut. Tapi Jasper yakin mereka ditugaskan untuk menghabisi mereka berdua untuk menutupi rahasia kejahatan Aaron Cross. Setelah penjaga ini percaya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur sebelum helikopter itu mendarat. Julie meminta maaf kepada Luka karena dia pun menjadi sasaran. Tidak ada yang tersisa di pulau tersebut. Mau tidak mau, Luka harus mengikuti kemana Julie pergi. Sementara itu, Kayla mengatakan kepada Edward bahwa dia mendapat email dari kepala IT ayahnya yang bernama Jasper tentang sebuah rahasia besar di perusahaan tambang milik keluarganya. Kayla menunjukkan email tersebut terkait sesuatu yang berhubungan dengan Kentenis yang tidak dia pahami apa maksudnya. Edward lalu mencari tahu tentang Aaron Cross dan Kentenis. Scene berpindah ke Perancis.
Seorang pria bernama Jack West yang mengaku dari perusahaan keamanan Black Nile datang menemui Aaron Cross atau ayah dari Kayla dan Ezra. Karena gagal menangkap si Jasper, Aaron menampar pria ini beberapa kali. Kayla meminta penjelasan Ezra kenapa dia ingin menyingkirkannya dari perusahaan. Dia beralasan karena Kayla telah menghambur-hamburkan uang untuk badan amal. Tidak sejahat yang digambarkan, Ezra hanya kesal karena ayahnya menganggap dia lemah dan pengecut. Kayla pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan. Edward dan Julie membuang jasadnya Shane ke dalam laut. Mereka akan melakukan pelayaran menuju Albania, berharap bisa bertemu dengan Damian. Siapakah Mary yang terlihat menggambar wajahnya Edward? Apakah dia juga seorang asasin? Singkat cerita, Julie dan tim sudah tiba di Albania untuk mencari rumahnya Damian. Demi memastikan para pembunuh bayaran tidak membuntuti mereka, Julie melarang mereka untuk menggunakan telepon maupun kartu kredit. Tapi Julie sendiri menggunakan ponsel milik Shane berikut potongan jempolnya yang sengaja dia bawa untuk membuka kunci ponsel tersebut. Kayla membawa sedikit uang tunai yang sengaja dia simpan di kapal pesiar. Sementara itu, Ezra pulang ke rumahnya di Perancis, memberitahu ayahnya terkait apa yang terjadi kepada Kayla, termasuk sosok ibunya Edward yang seorang pembunuh. Tapi Aaron Cross seakan tidak peduli karena kedua anaknya ini baik-baik saja. Dia sudah mengutus jasa keamanan untuk menjemputnya. Julie dan tim menumpang mobil pembawa daging untuk menuju rumahnya Damian. Maria dihubungi wali kota Depuis karena Aaron Cross berharap dia datang dalam acara pesta, dikarenakan Maria dianggap sudah memberi sumbangan yang besar. Bukan wanita biasa, ternyata dia seorang wanita tua kaya raya. Jadi sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh si madam ini? Saat dalam perjalanan, Kayla dan Edward mengaku pertama kali bertemu di klub tenis. Julie pun nampak heran karena tenis bukanlah kegemaran putranya ini. Yang dia tahu, Ed sukanya main karambol. Disinilah Julie tahu bahwa Edward sedang menyelidiki keluarganya Kayla karena pekerjaannya sebagai jurnalis. Mewarisi sifat ibunya, ternyata Edward pun pandai berbohong. Singkat cerita, mereka tiba di kota Tirana. Mereka masuk ke sebuah apartemen yang diduga sebagai tempat tinggalnya Damian. Tapi tidak ada siapapun yang mereka temukan, kecuali bercak darah yang menempel di dinding. Tim mencari laptop hijau yang disebut Julie milik Damian. Kayla dan Edward lalu bertanya ke tetangganya Damian. Dia menyerahkan sebuah koran yang berisi berita tentang kematian Damian dan mayatnya ditemukan di sungai. Sementara itu, Mary datang ke acara yang diselenggarakan oleh Cross dan wali kota Depuis. Karena melihat penampilannya yang seksoi, Ezra menghampirinya. Ternyata, Maria datang ingin mencari Edward, tunangannya Kayla. Julie dan tim memutuskan untuk pergi ke kamar jasad melihat jenazahnya Damian. Sementara itu, Luka akan mencari kendaraan melalui orang yang dia kenal di kota ini. Ketiganya menyelinap masuk ke kamar jenazah untuk mencari jasadnya Damian dan sempat melihat tatonya. Tapi petugas keamanan menciduk mereka. Alhasil, mereka pun langsung kabur. Polisi melakukan pengejaran dan untung saja Luka berhasil menghindari kejaran aparat. Mary mengaku kepada Ezra bahwa dia adalah saudara dari ayahnya Edward. Itu artinya Mary adalah bibinya Edward. Dia mengatakan ayahnya Edward itu masih hidup, tapi sosoknya sampai saat ini belum diperlihatkan. Tidak bisa menahan diri lagi, dan setelah itu mereka pun celepot. Karena mobil tua yang diperoleh Luka mogok, alhasil perjalanan tim terhenti. Untuk mendapatkan komponen, Luka dan Julie pergi ke bengkel, sedangkan Edward menceritakan yang sesungguhnya kepada Kayla bahwa dia sedang menyelidiki perusahaan ayahnya. Kayla pun kecewa karena merasa telah dimanfaatkan meskipun Edward sudah minta maaf dan menyesal. Kayla memilih untuk pergi. I know that and I'm sorry. I'm really sorry. Kayla, please wait. Leave me alone. Kayla, you can't just leave. Maria memberikan kartu nama tim pembunuh bayaran kepada Ezra. Julie terkejut setelah tahu Kayla pergi meninggalkan Edward. Edward menyadari tato di tubuhnya Damian yang menggunakan bahasa Latin ternyata kode geolocation. Lalu Edward memasukkan kalimat tersebut ke dalam Google Maps sehingga mereka menemukan sebuah lokasi petunjuk yang ditinggalkan Damian untuk Julie. Kembali ke si Maria yang meminta Ezra untuk menghubungi Kayla. Dia ingin tahu di mana Edward berada. Kayla mengaku meninggalkannya di Albania.
Merasa ada seseorang di sampingnya, Kayla langsung menutup teleponnya. In Albania. Is there someone else there? No. Best I can do. Maria lalu pergi dari rumahnya Aaron Cross, tapi seakan dia punya hubungan dengan salah satu pengawalnya Aaron yang bernama Chris. Singkat cerita, Julie, Edward, dan Luca tiba di lokasi sesuai petunjuk yang ditinggalkan Damian. Ternyata Damian ada di sana. You're good. Damien invited us here. If it isn't the fucking cavalry and all. Ezra terkejut ketika dihubungi si Jasper yang mengatakan tentang Ken Tennis. Dia mengaku Cross ingin membunuhnya karena sebuah rahasia penting, bahkan Ezra dan Kayla sendiri sedang dalam bahaya. Sementara itu, Cross mengambil sebuah surat yang sepertinya berisi sesuatu yang penting. Bahkan Ezra sendiri tidak boleh tahu dengan surat tersebut. Damian menjelaskan dia sengaja memalsukan kematiannya dengan jasad yang dibuang di sungai. Damian membeberkan 2 orang penjahat yang datang ke apartemennya. Mereka hendak menghabisinya, namun salah satu dari mereka berhasil dihabisi dan satu lainnya berhasil kabur. Mayat dialah yang digunakan Damian untuk memalsukan kematiannya. Damian hanya mengetahui para pembunuh bayaran itu dikirim oleh seseorang yang punya kuasa dan kekayaan yang besar. Menurutnya jalan terbaik adalah pergi lagi dan bersembunyi, tapi Luca tidak setuju dan ingin balas dendam apa yang sudah mereka lakukan kepada seluruh teman-temannya di Pulau Greece. Dia kesal dengan keputusan Julie yang ingin kabur dari mereka. Luca pun memilih untuk pergi. Well, to protect yourself. Where? Fuck this shit. Malam itu, diam-diam Damian berencana untuk membunuh Julie karena dia sudah merencanakan ini semua untuk menjebaknya. Tapi Julie pun sudah bisa menebak pengkhianatan yang dilakukan Damian. Dan akhirnya Edward melepaskan tembakan. Trust me. I don't trust anyone. Ternyata Edward tidak menembak si Damian. Fuck! You're not gonna... Mum, let's just leave. Singkat cerita, keduanya pergi ke Athena. Mereka tiba di rumah aman yang biasa digunakan Julie ketika aktif menjadi assassin. Here. You should get some sleep. Fiancé left. Several people have tried to kill me. Kayla baru saja tiba di rumahnya. Ezra pun merasa senang, tapi dia langsung mengatakan tentang si Jasper yang tiba-tiba menghubunginya. Selain itu, dia menceritakan tentang gerak-gerik ayahnya yang mencurigakan ketika membaca sebuah surat kuning yang disimpan di dalam brankas. Whether we're in danger or not. Julie mengundang temannya yang membawa paket pizza yang ternyata isinya 3 pistol. Bukan hanya untuk dirinya, ternyata Julie ingin mengajarkan Edward. No, it's not for me. This is just so you can protect yourself. Edward, it's just an old sign. It calls light, but if you don't have a good grip... Dia kembali marah karena ibunya berencana untuk mengajaknya pergi ke entah berantah bersembunyi dari para penjahat yang ingin membunuhnya. Tapi Edward tidak setuju lalu memilih pergi. Okay? I don't want it. You won't last 2 minutes Oh, out there. because I'm not you. You're not even married. Kayla langsung to the point kepada ayahnya bertanya tentang apa itu kentensi, termasuk apakah dia yang telah membantu seseorang untuk membunuhnya. Aaron mengatakan dia adalah ayahnya, mana mungkin dia mau membunuh putrinya sendiri. Kayla meminta ayahnya untuk membuktikan dengan cara memperlihatkan surat yang ada di dalam brankasnya. Aaron lalu membuka brankasnya agar Kayla mengecek langsung isinya. Tapi di dalam brankas itu tidak ditemukan surat kuning yang dimaksud. He said there was a letter in here on yellow paper. Scene berpindah ke Tripoli. Jasper melihat orang-orang melewati pos perbatasan yang dijaga ketat keamanan. Dengan sedikit uang yang dia miliki, Jasper menghubungi lagi seseorang. Chris berniat membunuh Ezra, tapi dia keburu mendapat telepon dari si Jasper. Karena melihat ada pembunuh bayaran yang sedang membuntutinya, Jasper langsung pergi dari sana. Dia akan kembali menghubunginya lagi. I will give you a call. Yeah, Troy will give my direct number. Setelah menonton tayangan berita tentang pembantaian di Pulau Greece, di mana Ed dan Julie dinyatakan sebagai tersangka, mereka masuk ke dalam daftar DPO. Edward menghubungi Kayla, berharap dia mau memaafkan dirinya. Kayla memberinya kesempatan sambil memberitahu Edward tentang si Jasper yang menghubungi Ezra. Dia mengatakan dirinya sedang dalam bahaya karena sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya.
Melihat wajahnya terpampang di berita sebagai tersangka yang sedang dicari, Julie berusaha kabur, tapi di berbagai sudut kota ini sudah banyak polisi yang sedang mencarinya. Chris hampir membunuh Aaron, tapi untung saja Ezra datang tepat waktu menghabisinya. Yeah, I reckon I did. Edward berusaha kabur dari kejaran polisi sampai dia terjebak di atas atap. Tidak ada pilihan lain, ini yang dilakukan si Edward. Ezra tersenyum bahagia setelah ayahnya mengatakan suatu saat nanti perusahaan pertambangan akan menjadi miliknya. You'll keep your ear to the ground. I'm relying on you, Ezra. Julie merasa lega karena Edward berhasil kembali pulang dengan selamat. Mereka membahas tentang Jasper yang diceritakan oleh Kayla. Singkat cerita, Jasper menghubungi Ezra lalu dihubungkan juga dengan Edward. Di sini, dia membeberkan tentang Ken Tennis dan rahasia besarnya Aaron Cross. Tapi syaratnya, dia ingin segera dikeluarkan dari Libya. Lantas, di manakah mereka akan bertemu? I know about Sean. I know everything. Prove it. I call Mr. Cross's organization. I tell you what you want to know. Okay, I'm in France. Edward's in. It's just across the sea. Kayla meminta maaf kepada ayahnya karena dia telah salah menilai. Diam-diam, Kayla mencampurkan sesuatu ke dalam minuman ayahnya. Stories that you used to tell. Ezra yang bodoh dan kecanduan narkoboy memberitahu Maria bahwa dia mengetahui di mana Edward berada. Lalu dia menghubungi jasa pembunuh bayaran sesuai dengan kartu nama yang diberikan Maria. Edward memberitahu ibunya, dia akan melakukan pertemuan dengan si Jasper. Di lokasi pertemuan itu, Julie akan datang 1 jam lebih awal untuk berada di sudut yang tepat demi memastikan aman. Aaron tertidur karena obat bius yang diberikan. Dia mencari surat kuning yang ternyata diselipkan di saku bajunya. Belum jelas apa isinya, tapi Kayla nampak terkejut. Singkat cerita, Jasper akhirnya muncul, tapi dia meminta uang terlebih dulu kepada Edward. Di luar dugaan, ini yang terjadi. With that, I don't actually have them. Come on, you said that you would have them. Money just not to... Berpindah ke Northern Greece di mana Luca kini berada. Dia membaca berita tentang tewasnya 21 orang di acara pernikahan yang tiada lain adalah teman-teman di pulau tempat tinggalnya. Kembali ke Edward dan Jasper yang sedang berlari menghindari kejaran si pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Ezra. Mereka berlindung di sebuah basement. Muncullah Julie untuk menghabisi para penjahat itu. Julie menyuruh Edward dan Jasper untuk keluar dari basement lebih dulu, sementara dia masih terjebak berhadapan dengan musuh. Ketika Edward dan Jasper keluar, mereka dicegat oleh si pembunuh bayaran. Tiba-tiba muncul si Maria menabrak pembunuh itu, lalu mengajak Edward untuk pergi. Jasper mengatakan kepada Julie bahwa Edward pergi diajak seorang wanita. Julie lalu merebut ponsel dari si pembunuh bayaran yang sudah tewas. Ternyata si Ezra sedang menghubungi pembunuh itu. Ezra pun terkejut setelah mendengar suara Julie. Maria mengaku kepada Edward bahwa dia ditugaskan oleh ibunya untuk menyelamatkannya. Mengaku sebagai bibinya meski sampai saat ini fakta tersebut belum jelas apakah memang benar atau tidak. Edward sempat tidak percaya, tapi setelah Maria mengatakan dia adalah kakak dari ayahnya, barulah dia memutuskan untuk ikut bersamanya. Sementara itu, Cross kecewa kepada jasa keamanan yang ditugaskan untuk memburu Jasper karena kehilangan jejak. This is not what I needed. Not today. Scene berpindah ke Albania. Luca memutuskan kembali ke tempat persembunyiannya Damian yang terluka parah meminta dibawa ke rumah sakit.
Tapi Luca meminta Damian menyerahkan laptopnya. Meski tidak bisa menggunakan senjata, tukang jagal ini akan menggunakan golok untuk menghabisi mereka semua demi membalas kematian teman-temannya. Dan ini yang Luca lakukan. Cross akhirnya memberitahu Kayla bahwa Kentenis adalah kode untuk pembunuh bayaran yang ditugaskan olehnya. Karena harus melewati pos pemeriksaan polisi, Maria terpaksa menyuruh Edward untuk bersembunyi di dalam bagasi. Edward sempat menolak karena dia belum percaya jika Maria adalah bibinya. Maria mengatakan bahwa di kakinya terdapat tanda lahir. Polisi tersebut mengecek identitas Maria lalu menyuruhnya membuka bagasi. Tapi ini yang Maria lakukan. Ternyata Luca tidak membunuh si Damian, tapi meninggalkannya dalam kondisi terluka. Si Ezra terkejut setelah membaca surat kuning yang ditunjukkan oleh Kayla yang direbut dari ayahnya. Balik ke Maria yang memberitahu Edward bahwa ayahnya bernama Roy dan mereka besar di California. Julie memaksa si Jasper untuk mengatakan apa sebenarnya Kentenis. Di sini Jasper mengaku dia sendiri tidak tahu, hanya melihat email tentang kalimat tersebut. Itu hanya sebuah gertakan belaka agar Cross mengeluarkannya dari penjara Libya karena kasus kepemilikan narkoba yang menjeratnya. Julie yang marah ingin membunuh si Jasper. No! Namun tiba-tiba Luca menghubunginya bahwa dia mendapatkan laptopnya Damian. Jika Julie mau berperilaku baik, Luca bersedia membantunya. Mereka akan bertemu di perbatasan Yunani. Ketika Maria bermaksud mengisi bensin, Edward melihat beberapa lukisan yang dibuat oleh si Maria, termasuk lukisan wajahnya. Edward pun langsung meminta penjelasan. Setelah dipaksa, Maria mengaku ingin mempertemukan Edward dengan ayahnya yang bernama Ray. Tentu saja Edward tidak percaya karena sebelumnya dia mengatakan ayahnya bernama Roy. Saat itu juga Edward memutuskan untuk kabur. Ezra menemui ayahnya sambil membawa surat tersebut. Dia menyebut sesuatu yang terkait dengan ayahnya yang bisa dipenjara karena isi dalam surat tersebut meski belum jelas apa maksudnya. Yang pasti, Ezra mengaku kepada Edward, Aaron Cross telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Jasper dengan maksud untuk meringankan beban ayahnya. Tapi Edward dan Julie hampir menjadi korban mereka. Dari sinilah Cross kembali menghina putranya ini karena dianggap tidak becus sebagai anak yang tidak bisa dia harapkan. Singkat cerita, Julie dan Luca bertemu di rumah ibunya. Di sana juga Luca menyerahkan laptop milik Damian yang bisa dipergunakan untuk mencari tahu di mana Edward berada. Di rumah ini, Jasper disuruh mencari informasi di dalam laptop jadulnya Damian. Ternyata dalam surat itu disebut bahwa Ezra dan Kayla bukanlah anak Aaron Cross. Kayla akan mencari informasi yang lebih nyata apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba pembantu mereka berteriak histeris, rupanya Aaron tidak sadarkan diri setelah meminum banyak obat. Edward bermaksud menelepon ibunya, tapi Maria kembali muncul dan langsung menyuntikkan obat bius. Ezra dan Julie segera membawanya ke rumah sakit. Di sini Ezra pun menceritakan bahwa dia mengirim pembunuh bayaran sesuai dengan informasi yang dia dapatkan dari Maria. Kayla pun kesal karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada Edward. Julie sendiri nampak murung karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada Edward. Tiba-tiba Kayla menghubungi Julie. Edward dibawa seseorang. Kayla mengatakan mungkin itu bibinya, tapi ternyata Edward tidak memiliki bibi. Tiba-tiba ibunya Luca berteriak setelah melihat si Jasper di ruang bawah. Dia mengancam akan menghapus seluruh informasi yang dia dapatkan kecuali dia mendapatkan uang. Di luar dugaan, ini yang dilakukan emaknya si Luca. Setelah akses laptopnya bisa terbuka, Kayla kembali menghubungi Julie. Dia mengatakan sudah tahu apa itu Kentenis. Jadi ceritanya ketika orang tuanya mulai bisnis, mereka kesulitan uang. Karena itu meminta bantuan dari seorang pedagang senjata. Setelah sukses, pedagang senjata itu serakah hingga orang tuanya terpaksa menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Singkat cerita, Julie berhasil menemukan sesuatu di dalam laptop tersebut terkait dengan pekerjaannya saat dia aktif menjadi assassin dengan target di Spanyol. Ternyata si Maria adalah bos dari Alfonso, kelompok mafia yang telah membantai seluruh penghuni Pulau Gris. Kala itu targetnya adalah seorang pedagang senjata bernama Jean-Luc Bertrand.
Namun ketika eksekusi dilakukan, ternyata keluarga si Jen berada di sana. Dan itu artinya Maria lah keluarga dari pedagang senjata yang dihabisi oleh Julie. Lalu Maria membalas dendam kepada Julie. Dan ternyata si Maria itu adalah ibunya Edward. Dengan bantuan jet pribadi ayahnya, akhirnya Kayla, Julie, dan Luca bisa pergi ke Spanyol untuk menyelamatkan Edward. Selain itu, Julie pun mendapat bantuan persenjataan dan bahan peledak dari temannya si Cyrus. Di rumah mewah yang dikawal pasukan bersenjata milik Maria inilah Edward kini berada. Maria mengatakan ayahnya Edward dibunuh atas perintah keluarganya Kayla. Persis di atas bukit, Julie dan Luca mengintai rumah Maria sebelum mereka beraksi demi membalas kematian orang-orang di Pulau Gris. Mantan pembunuh bayaran ini kembali mengingat hari kejadian di tahun 94 ketika Julie menghabisi suaminya Maria. Kala itu, Julie menculik Edward yang masih kecil karena berharap bocah itu tidak akan mewarisi orang tuanya sebagai penjahat kelas kakap. Ezra memberitahu Kayla bahwa dia akan ditunjuk sebagai kepala perusahaan pertambangan milik keluarganya setelah ayahnya terbaring di rumah sakit. Jika posisinya seperti itu, Kayla bertanya apa dia bisa mengirim tim keamanan ayah mereka untuk menyelamatkan Edward. Ezra setuju asalkan Kayla menggelar konferensi pers terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai direktur utama PT CGM. Di malam hari, Julie dan Luca mulai mempersiapkan persenjataan untuk memulai aksi mereka. Sementara itu, Maria membawa Edward ke ruangan ayahnya sebagai pemilik kerajaan dari bisnis senjata ilegal yang mereka lakukan selama ini. Maria lalu memberitahu Edward bahwa Julia yang telah membunuh ayahnya. Maria membeberkan kejadian di malam Julia membunuh ayahnya yang baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Setelah melancarkan aksinya, Julie menculik Edward yang saat itu masih berusia 1 tahun. Edward pun terkejut karena sebelumnya Maria menyebut dia adalah bibinya, namun ternyata dia adalah ibu kandungnya. Alasan ini pula Maria menugaskan Damian melalui Julie untuk menghabisi Kayla dan ayahnya demi membalas kematian suaminya. Tiba-tiba Julie mulai beraksi menghabisi satu persatu anak buahnya Maria. Sementara itu, Luca mengawasinya dari atas bukit. Maria mengatakan Edward sebenarnya bernama asli Floren. Alfonso mulai panik karena beberapa kamera CCTV telah rusak. Alhasil, dia pun pergi untuk mengecek. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Julie. Edward akhirnya bertemu dengan Julie. Saat itu juga, Edward meminta penjelasan kenapa dia menembak ayahnya. Julie pun membeberkan bahwa dia hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Damian. Setelah melakukan tugasnya, Julie mendengar suara tangisan bayi. Saat itulah, dia melihat Edward yang masih bayi seorang diri di kamarnya. Dia memutuskan untuk membawa Edward. Julie pun mengaku pernah hamil, namun dia keguguran. Dia hanya berpikir ingin melindungi Edward. Karena itu, dia memilih pensiun dari seorang asasin, pergi ke pulau entah berantah demi melindunginya. Julie minta maaf karena telah membunuh ayahnya. Tapi dia pun harus tahu bahwa ayahnya itu bukan orang baik. Jadi Kentenis itu adalah kode perintah dari Aaron Cross kepada Damian, lalu diteruskan kepada Julie untuk menghabisi ayahnya Edward. Ternyata pembicaraan mereka didengar dan dilihat oleh si Maria dari layar CCTV. Dan ternyata Maria bukanlah ibu kandungnya Edward. Kala itu suaminya hanya menginginkan anak-anak. Dia membayar seorang wanita untuk melahirkannya. Maria tidak suka anak, bahkan tidak mau mengganti popok. Luca melihat bala bantuan datang ke rumahnya si Maria. Tiba-tiba Edward merasa oleng, mungkin karena pengaruh obat bius yang disuntikan oleh Maria. Julie dan Edward berusaha keluar dari rumah tersebut, tetapi seluruh akses pintunya telah dijaga para pengawalnya si Maria. Tiba-tiba Luca melihat si Alfonso, orang yang telah membantai warga Pulau Gris. Tak berselang lama, ini yang dilakukan Julie. Julie menyandra Maria agar anak buahnya meletakkan senjata. Tapi Edward tidak mampu berjalan lagi. Itu karena dia telah meracuni Edward. Dan penawarnya ada di dalam rumah. Rupanya Kayla datang membawa bala bantuan untuk menyelamatkan Edward dan Julie. Mereka mulai masuk dan menghabisi satu persatu anak buahnya Maria. Jika Edward mau selamat, dia harus menembak Julie lebih dulu. Sementara itu, Luca menodongkan senjatanya kepada si Alfonso.
Dia harus mengingat wajah orang-orang yang telah dibunuhnya. Karena Luka tidak mampu untuk melepaskan tembakan, akhirnya Alfonso ditangkap oleh tim keamanannya Kayla. Edward akhirnya menodongkan senjatanya kepada Julie. Tapi ini yang terjadi. Setelah mereka semua dibantai habis, Kayla memanggil helikopter agar membawa Edward ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Ezra memandangi foto ayahnya yang kini telah meninggal dunia akibat overdosol obat-obatan yang faktanya diberikan oleh si Ezra saat ayahnya sedang stres. Kini, Julie melepas Edward dan Kayla yang akan segera terbang ke rumah sakit. 3 bulan berlalu, Kayla dan Edward sedang berada di atas kapal pesiar. Keduanya merencanakan pernikahan mereka. Ternyata Julie pun ikut dalam kapal tersebut karena Edward akan menuju lokasi di mana ibu kandungnya berada. Meski faktanya Julie bukan ibu kandungnya, tapi dia tetap menyayanginya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.